Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, bagaimana puasanya sampai hari ini? Lancar kan? Tetap semangat ya dalam menjalani puasa. Baik anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Novita. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tematik muatan pembelajaran PPKN. Materinya mengenai keberagaman tempat wisata. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak siapkan terlebih dahulu buku beserta alat tulisnya. Kalau sudah siap, kita sama-sama berdoa. Bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelumnya telah belajar mengenai keberagaman ya. Ada keberagaman suku bangsa, agama, fisik, dan kegemaran. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai keberagaman tempat wisata. Nah, anak-anak ada yang tahu tempat wisata itu apa? Tempat wisata disebut juga dengan objek wisata, yaitu tempat untuk kita rekreasi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas 2 poin. Yang pertama adalah tempat wisata berdasarkan keberadaannya. Yang kedua, berdasarkan tujuan kegiatannya. Nah, keberadaannya di sini itu maksudnya bukan ada di mana ya, tapi bagaimana tempat wisata itu berasal atau ada. Kita bahas ya. Yang pertama mengenai tempat wisata berdasarkan keberadaannya. Indonesia kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan buatan. Contoh tempat wisata alam yaitu pantai, danau, dan air terjun. Anak-anak ada yang tahu apa itu tempat wisata alam? Tempat wisata alam adalah tempat wisata yang sudah ada, masih alami dan tidak ada campur tangan manusia dalam pembuatannya. Nah, seperti pantai, danau, dan air terjun itu ada secara alami dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tempat wisata buatan adalah tempat wisata yang dibuat oleh manusia, baik itu pada zaman dahulu kala ataupun pada zaman saat ini. Contohnya ada kebun binatang, museum, dan candi. Itu tadi adalah tempat wisata berdasarkan keberadaannya, yaitu tempat wisata alam dan tempat wisata buatan. Selanjutnya, tempat wisata berdasarkan tujuan kegiatannya. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Nah, berdasarkan tujuan kegiatannya terbagi menjadi 2, yaitu tempat wisata edukasi atau pendidikan dan tempat wisata rekreasi. Untuk tempat wisata edukasi ada museum dan planetarium. Nah, di museum biasanya menyimpan benda-benda bersejarah seperti fosil hewan atau sejarah mengenai kemerdekaan Indonesia, kemudian berkaitan dengan seni, lukisan, patung, dan lain sebagainya. Nah, planetarium adalah tempat di mana kita bisa melihat luar angkasa. Jadi di planetarium ini diperagakan melalui tontonan dan gambar-gambar mengenai benda-benda luar angkasa seperti planet, rasi bintang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tempat wisata rekreasi. Ada pantai, air terjun, dan pegunungan. Nah, di tempat wisata rekreasi ini biasanya kita datang bersama keluarga untuk refreshing atau melakukan penyegaran, menghilangkan penat dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembahasan kita hari ini mengenai keberagaman tempat wisata.
baik itu keberadaan tempat wisata maupun tujuan kegiatannya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau anak-anak sudah paham? Jika ada yang masih anak-anak kurang pahami, silakan bertanya kepada ibu guru ya. Jika anak-anak sudah paham, kita lanjutkan ke latihan. Tugas hari ini adalah anak-anak mengerjakan Bupena 2D halaman 92, muatan PPKN nomor 1 dan 2. Silakan anak-anak kerjakan langsung di buku paket ya. Jika tidak cukup, silakan anak-anak gunakan selembar kertas untuk menuliskan jawabannya. Baik anak-anak, silakan anak-anak mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Jangan ditunda-tunda mengerjakan tugasnya agar tugas anak-anak tidak menumpuk. Nah, cukup sekian untuk pembahasan hari ini dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk menjalankan puasa hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.